أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الذين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عن طوبى لمن طاب له استعداده والحل من رد السوى فؤاده. Beruntung orang yang sudah bagus penantian dia untuk mendapatkan kebersihan hati, penantian dia untuk mendapatkan ma'rifat dengan beramal ibadah dan selalu hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal beribadat baik zahir ataupun batin, namun amal zahir dan amal batin dia selalu yang dia tuju dalam hatinya, dalam pikirannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang dia inginkan di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya hanya ingin zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia berusaha sedapat mungkin kenakalan dia untuk ikut zahir, untuk ikut timbul, yaitu dengan mengaku-ngaku, dengan merasa-rasa bahwa inya alim, inya pintar, inya kuasa, inya ini, inya itu, berusaha inya sedapat mungkin untuk dihilangkannya sedikit demi sedikit, agar nampak dan zahirlah Allah yang dia tuju, nampak dan zahirlah Allah yang dia inginkan. Hingga apabila sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menolongi akan ini, hingga inhalla min rabbis siwa fu'atuhu, terlepaslah ia dari perbudakan yang lain daripada Allah hatinya. Kada lagi hatinya itu memandang kecuali kepada Allah. Kada lagi hatinya itu mengharap-harap kecuali kepada Allah. Karena yang zahir hanya Allah Ta'ala. Maka tidak ada pikirannya dia, harapannya dia, pandangannya dia, kecuali bertuhankan dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahalla fi 'ainil hija rasyadahu wa daqa minha bullatan bibalin. Maka dia pun menempatkan di dalam pikirannya, di dalam kepintarannya akan petunjuk yang sebenarnya, yaitu ma'rifat kepada Allah. Orang yang dapat petunjuk ialah orang yang ma'rifat. Orang yang dapat hidayah hakiki ialah orang yang ma'rifat. Ihdinas shiratal mustaqim. Minta setiap saat kepada Allah, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus, yaitu ma'rifat, yaitu merasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa di dalam hati dekatnya Allah, zahirnya Allah. Fazaqa minha bullatan bibalin, maka dia merasa
syai'an yasiran bullatan, sedikit tapi luar biasa rasanya, dibalik di dalam hatinya, yaitu makrifat kepada Allah yang dikatakan lebih lezat daripada bersetubuh. Orang kalau kawin lalu betutui, lalu isukannya berkesah-kesah sampai jaka undang tahu kedahulu pada kain. Kenapa? Karena nyaman. Nah, makrifat itu lebih nyaman lagi daripada bersetubuh. Membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Orang yang sudah diberi makrifat tinggal adab, tinggal akhlak. Dia selalu bersyukur kepada Allah setinggi-tinggi syukur. Satu, dia selalu berhusnudzon kepada Allah setinggi-tinggi husnudzon. Kalau yang dilihat semua Allah, kalau yang dia pandang semua Allah, berarti dia selalu berhadapan sama Allah. Dia merasa yang nolongi dia adalah Allah, yang membantu dia adalah Allah. Apa yang dia dapat dari Allah, apa yang dia rasakan daripada Allah, maka tinggal apabila itu cocok lawan kehendaknya, alhamdulillah. Apabila ada cocok lawan kehendaknya, husnudzon billah, tinggal adab. Makrifat udah, tinggal adab. Nah, adab inilah yang menyempurnakan akan makrifat. Maka apabila orang berakhlak, apabila orang beradab, maka sempurnalah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ma'rifat dan memberikan kepada kita akhlak dan adab, agar akhir hidup kita pulang menuju Allah dalam keadaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu mati membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Fabullatun min ka'sihal makhdum tamla'u riyadal qalbi bil 'ulu. Maka sedikit makrifat yang dituang dari cangkir yang sudah dicap itu memenuhi lapangan hati dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang punya makrifat itu orang yang punya ilmunya luas, ilmunya banyak, dan kesempurnaannya dengan adab. Orang kalau udah kenal sama Allah, tambah adab, wallah, udah sempurna hidupnya dia. Mau sugih ke lagi, mau kadar apa lagi. Nak bisi duit ke lagi kadar orang marifat nih, apa lagi. Sudah tercapai cita-citanya. Dia ingin hidupnya ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi. Apa lagi yang dicari? Mau dikasih Allah, dia syukur. Enggak dikasih, dia husnudzan. Enggak ada lagi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak sedih, enggak pusang, enggak sakit hati, enggak gelisah. Kenapa? Karena apa yang bikin dia sakit hati? Kalau dapat nikmat dia alhamdulillah, enggak dapat dia husnudzan. Orang ma'rifat pasti begitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amanu dan wa kanu yattaqun. Setelah ma'rifat, takwa. Di antaranya adab, akhlak dan budi pekerti. Kalau sudah ma'rifat, takwanya jalan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi pusing, nggak ada lagi sakit hati. Nah, jadi wajar kalau orang belum makrifat tuh bergulung-gulung modelnya, bangkuk-bangkuk, meungut, bawah badan sedih. Itu orang balung pinang tuh.
Mun pinandu ni kawian siapa paling kata kadawani bermain itu kadawani. Pukul berataan ya pas sadar mintuha 42 di belakang main catur nih. Jadi nanti belakang itu tunjuk tuh udah menciptakan. Ini udah sebelah sini menciptakan. Itu menteri itu kita aja. Pukul berataan aja. Pian kabar aja. Nah, nyepinando laluran nanya. Nyepinando laluran nanya. Waktu belum pinando, belum. Tapi memang sudah pinando, ramai. Mempinando ini pelakunya siapa? Ramai aja. Ramai dalam artian husnul. Mudah. Nah, teman-teman makinnya nang sekolah tumbang-tumbalik mulai Banjar ke Jawa, mbahnya habis di Jawa pulang ke luar negeri, batu penghabisan naik ke aras, anak dapat kita paling tinggi nih, berhasil balik ke kampung, sekalinya mendaftar ke sini ke Dagawian, daftar ke sini ke diterima orang, ada syarat lagi yang harus dipenuhi. Ayo cangkali itu lo sabar kada kawan. Ada di balik ini hikmah. Gerunung ada guna juga. Menggerunung bungol mana jen guna sekolah di aras bisa dan apa juga. Biasanya ada sekolah sama sekali mendaftar di daerah orang juga. Bungol salaman ya. Gerunung kepala sakit, parut lapar, bersinnya meja semua ada hikmah. Apakah meter tahu Pak? Ngaran kita diurut raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammadin nabiyyan. Setiap kali kita diurut pasti ujungnya hikmatnya bagus. Kada ada orang boleh ujungnya ada bagus asal nama urut na ahli. Nama urut kada ahli jangankan ampeh bulu awak makam tak berubut. Habis bulu batis tak berubut ke sukari benanah batis semenyaan minyak ada bisa mau urut orang ke bawah kencangnya ke atas berminyak ada juga mendengarnya ya Allah orang jadi inang dijuhut ni kada awak manusia ni kalau diputarnya nama mengancang batis orang jadi inang dijuhut tunggal budingan itu ini kan mahnya mentang-mentang kuat kancang ay orang cuma kepala rahum kada bisa mau urut. Nah, plepok. Cepat dengan tukau gitu ya. Lating di pinggang bapak tak. Kalau pinggang cocok sidin. Ada bisa tajud mengurut. Ada bisa mengurut. Nah, ini Tuhan yang mengurut. Ada nih hati kita yang kotor. Buktinya hati kita yang kotor. Kenapa pusing? Allah mau beritahu aja bahwa kita masih ingat buktinya pusing. Kalau ada pusang, udah berhasil. Kalau masih pusang, belum berhasil. Berhasil. Nah Tuhan menggani. Apalagi sudah. Tuhan menggani. Orang mengpatuh dipuji, dapatnya hinaan, lalu mengungut naja Tuhan. Ayo sekarang proses hati nyawa. Mun nyawa ada di bari hinaan, nyawa ada tahu hati nyawa kayak pakai nama hadapi hinaan. Udah dulu hinaan supaya hikmatnya nyawa tuh mau memproses hati nyawa dalam bentuk hinaan ini. Amun pujian terus, karena nyawa rasa iya aja sudah. Dihina esok hari hina orang pulang, itu coba kopiah terus ngelongor gitu ya. Terus saya kesinggung berarti orangnya kasar jadi kan. Mbak ada pernah buka cukup dia tapi tahunya bahwa seorang ini longor, berarti kasar. Wah hebat orang ini kadawani yang didawani kalau dia akan pulang. Apalagi misalnya umpamanya pian buku pian terus lalu sampai orang longor tapi luput, pian berantai longor ini jadi buku pian terus tapi luput terus dilawani. Laginya bungol nyata orang ini. Memadahkan seorang yang longor padahal ada longor berarti ada kasar. Bapak melawan orang longor menangguh aja lumpuh. Nah bilanya bujur kedua itu kita melawani bilanya salah apa melawan orang longor ramai aja ini kata kesinggung bos kemarin tetapi nang beburut aja
mun dasar bujur kan terus kasih kurang aja kita, masya Allah kita nih ketemu wali dan hati Jepang ada wali kita mau wali orang ini kenapa kasap itu maunya bujur amunnya kata bujur berurut berarti kurangnya bungol mun orang bungol yang melawani sama apa sama tamboknya ya lah tahunya sudah ini menangguh luput berarti bungol ya kalau kurang menangguh luput kenapa sama dengan bungol bila kita melawani sama dia bungolnya malah 2 kali bungol seorang ini kata menyingkai mana itu nah buruk kan bungol ya ay halus ini nah lapas burut tadi ini tuh dilihat orang ay halus remote ya nah tersinggung kepala tuh ada longor memacul kopi ya tersinggung lo memacul nah ada longor kalau bunga aja aduh saya tersinggung-singgung tapi bujur rambut nyawa akhirnya pokoknya bila orang mahapak tuh apa itu udah jadi tersinggung apa tersinggung-singgung mun bujur orang menyambat ya sudah berarti orang mah dah indah mun nyakada bujur berarti orang bungol mun orang bungol udah melewati bungol nah ada bungolin bahwa jambukun nah lalu kita datang lawan Tuhan nepa aja Tuhan nepa apa Tuhan nepa gitu orang menyambati ulun mahapak menghina ulun tolong Tuhan naik balasan sebelum nyawa berdoa aja Tuhan sudah bulan peraturan siapa yang menghina pasti akan dibalas dengan siksa siapa yang menyambati akan dihukum nyawa ini mengatakan undaka macam diingatkan hara datang ke Tuhan anak minta lawan akan Tuhan sekalinya malah bulik mamain Tuhan ada Tuhan yang belum minta lawan akan nyawa kadu sahabat ada ya Tuhan sebelum nyawa itu namun tunggu hanya menek di dalam sulbi abah nyawa sudah anda bertulis sudah hukum siapa menyakiti orang siapa berbuat dosa orang neraka kena ada ulunnya sangkal Tuhan mau bungolnya aja Tuhan begini ada mahar belum penjelasan unda Tuhan bolah neraka itu seakan keadilan seakan mengapa menyakada dan neraka nyaman di dunia ini maksiat menyeraput dosa menyeraput bunguli orang muntan harta orang selamat pulang dari penjara kada pulang ditangkap menyakada dan neraka apa betul kada adil gitu Tuhan biar kan situ lapas daripada dunia masuk penjara kada tangkap orang kada dia apa orang kada tapi karena Tuhan neraka benganga itulah Tuhan jadi ulun ini berguna apa doa nah bagus ya Tuhan bagusnya akhlaknya waktu pintarai datang ke wadah unda sudah ya nah indah tuh ya Tuhan bisa unda ini nyoto kaki Tuhan menyanyi lawan orang yang menyambat di mahapak menghina itu unda nak menghukum karena di akhirat orang itu nyawa datang Tuhan ampuni orang yang mahapak ulun itu ya Tuhan yang bagus akhlak bungolai menyawa mata hukum makan degil nak mau hukum makan sudah ya Tuhan bila nyawa mendoakan makanya itu unda bari nyawa surga tingkat tinggi VVIP pokoknya serba ada lengkap dengan segala fasilitas layanan dan segala kenikmatan guring nikmat, film nikmat, angin nikmat, semua nikmat udah kasih ya Tuhan kenapa? Karena nyawa ada nilai plus banyak plusnya logika aja Tuhan kalau orang hantam nyawa hantam orang menyambati sambati tapi nyawa lain pada nang lain nah maka nyawa unda sayangi lain pada nang lain juga nyawa orang nampar-nampar juga tuh itulah awam biasa orang menyambati sambati juga ini ada orang menyambati dari duit ini ada orang yang kene
lain pada nang lain, berarti dasar lain pada nang lain ini. Maka budaya nang ini mati orang nang ini, amun ada penggantinya, amun ada khalifahnya, amun ada gua bisa ada pakaian nah itu akhlaknya berturun terus hingga hilang. Sejarah punya catatan ketika Hasanul Basri disambati dihapak dari Isidin kurma. Itu bahari kita apa? Bila ada orang mahapak, nah kita kirimi polisi. Sedang apa? Sedang menangkap tuh bang. Lawan siapa? Lawan menyambati. Jadi nang menyambati, nang mahapa, lawan nang menghina, ya udah doakan aja ya Allah, mudah-mudahan masuk surga berdulu. Nah, bocah Tuhan ini lain pada nang lain. Pelajaran yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau melihat ahli ma'asi, dosa dan maksiat banyak dikerjakan oleh orang-orang, terucaplah di dalam mulutnya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, matikan orang yang berbuat dosa. Ya Allah, binasakan orang yang berbuat dosa. Qabul, qabul. Ibrahim, Tuhan. Oh, kada ada doa lain lagi kan? Habis umat undar ini ya Tuhan, orangnya mati ida. Unda ya Tuhan kasih sayang. Unda bayangkan betapa Unda punya kasih sayang kepada ahli ma'asi, kepada orang yang berbuat dosa sekalipun. Sekarang Unda perintahkan nyawa, sembelih anak nyawa. Siapa nyawa? Itu tuh Unda, lebih lagi gitu. Oh yo. Artinya nang bagus tuh akhlak datangi Tuhan, minta lawan Tuhan selamatkan orang yang menyambati kita tuh, nah itu nilai plus bagi kita. Nyaman nang kayak itu sudah menyambati masuk surga apa dahulu pulang. Nah, itu wali nang bahlak nang kayak itu jar aku nih kada wali, mengaku di kita. Bapak bila lagi anak bahlak kayak wali, jarang kata wali menuruti barang. Ada dua miniripannya, tasyabbahu bil qaum fa inna tasyabbuh bihim falahu. Turuti serupai akhlak wali-wali, paling kada dapat keberuntungan, yakni beserta mereka di negeri akhirat. Biar kada jadi wali tapi ngumpul sama orang-orang saleh. Kenapa? Karena nuruti akhlak orang saleh. Apa dasar? Ma'rifat. Jadi nang akhlak-akhlak hebat tuh kerjakan, walaupun nggak jadi wali, tapi ya paling kada berkumpul kena sama mereka. Berkumpul lawan bubuhan VVIP lain juga kan, lawan bubuhan nang bintang banyak, hotel bintang banyak, di mana di Karatak goreng, itu kan bintangnya banyak, lebih pada 5 ini. Ya. Tanah tuh bintangnya nyeraput semua di atas langit tuh. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, oleh karena itu, tasyabbuh bil qaum, berakhlak seperti akhlaknya wali-wali, itu falah akan mendapat keberuntungan. Orang-orang baik kita turuti, orang-orang saleh kita turuti, akan dapat keberuntungan. Keberuntungan apa? Paling kada ma'ahum, beserta mereka. Kalau kada lagi naik menjadi apa? Seperti jadi mereka. Berapa banyak khaddam-khaddam wali yang tulus ikhlas menjadi wali? Berapa banyak khaddam-khaddam wali yang akhlaknya kemudian berubah dan naik derajat menjadi wali. Kenapa? Karena melihat dengan mata akhlak dan budi pekerti mereka. Namun syarat mutlak tidak akan sempurna berteman, berkhaddam dengan wali selain daripada yakin orang itu wali, dia pun ikut membantu dan menolong. Wala yaqta'u qutubaz zaman man la yuwali. Mudah-mudahan paling kada kita
tanda cinta sama wali-wali, turuti akhlak wali-wali, dapat ma'rifat sudah. Kita lihat sudah betapa Allah itu kasih dan sayang, betapa Allah itu orangnya baikan, betapa Allah itu luar biasa. Udah di mata kita hanya Allah, nggak ada yang lain. Tinggal akhlak. Nah, nurut di akhlak siapa kita? Nggak ada yang nurut kecuali orang saleh. Semua akhlak orang saleh, syukur, husnudzan, nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi mudah-mudahan jadi orang Islam semua jangan mudah terpancing emosi. Emosi. Ya, mari kita sabar. Orang Islam disambati orang Islam dihapak-hapak orang. Udah, sabar. Senjata kita doa. Dan doa yang paling bagus, mudah-mudahan dia taubat dari nyambati orang Islam. Kalau dia selesai, stop taubat nyambati orang Islam, kan nggak ada musuh lagi. Tapi kalau kita doakan mudah-mudahan mati, muak darah, kebirantan, 7 turunan. Nah, turunan angka 8, kena balas dendam. Kan belum selesai masalah, belum menyelesaikan masalah. 7 turunan, angka 8, kena balas dendam. Ya nang datang orang tulang kekawanan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk, berbeca sih. Kamu siapa? Ulun cucu si Ano, anak si Ano. Oh, ikam ini bubuhan kurang sugih. Maka jar habar bubuhan ikam ini 7 turunan sugih semuanya tinggi. Ulun kurang ada datangnya. Jadi lebih miskin. Nah, kita turuti akhlaknya orang saleh. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Man la yarhamu la yurhamu. Siapa kada kasih sayang enggak akan dapat kasih sayang. Siapa enggak menyayangi enggak akan dapat kasih sayang. Sayangi yang di muka bumi kan disayang oleh Allah selama-lamanya. Gimana nyayangi orang? Paling enggak doakan. Semoga yang sekolah lulus semua. Wah, itu kan doanya. Semoga yang bujang-bujangan win semua. Semua yang sudah kawin mudahan beranakan semua. Semua yang sudah bergaul mudahan sugih bertahan. Doa aja tengah malam bangun. Paling ada doa. Kalau ada datang kepada keluarga. Sini kamu kan orang yang penuh dengan pikiran, memikirkan gawian apa yang bagus, apa yang baik. Nah, supaya utak ikan cemerlang berpikir begawi, minah modal 10M. No, lancar ramenya berpikir. Mbak, nang jadinya mau memikirkan apa yang nang ulun gawi, modalnya dede. Apa yang nang bagus ulun jadi datang ke dukun, ikan ini cocoknya di banyu, ada cocok di tilam. Dukun didatangi. Jika tidak sugihan dukun itu sudah. Nah, ya paham, jelas. Oh, kata awal bantuan duit doa. Apalagi duitnya bantu, doanya membantu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cerita nyata. Hanya sekedar menyayangi seekor anjing yang najisnya mughallabah dalam hukum Islam, maka sesungguhnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Hanya dengan kasih sayang kepada seekor lalat ketika beliau mengarang dengan dawat tulis, lalat datang mau meminum air dawat tersebut. Stoplah, beliau mengarang, memberi kesempatan kepada lalat untuk meminum. Maka dengan berkat rahmat, kasih sayang, maras yang ada di dalam hati lawan lalat, Allah pun gak akan menghukum beliau. Dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Sekecil itukah amalan yang sungguh luar biasa kelebihannya. Irham bil ard yarhamkum man fis sama. Berarti pahamannya lah, biarkan orang bahagia, biarkan, beri kesempatan orang bahagia, beri. Yang penting orang bahagia. Irhamu memberi, beri orang nyaman, beri orang nyaman. Kayak apa orang nyaman, beri.
Kayak untuk malam ini pian nyaman kayak apa, bersandar, pian nyaman bunjur, pian nyaman berapa, pokoknya mana nyaman, yang penting ilmu masuk. Pian nyaman berokok, di luar sana bang merokok lah, mun di dalam sini ulun berdulu nang berokok. Yang enaknya aja gimana? Supaya kenapa? Supaya semua senang. Apabila sudah senang ilmu masuk, apabila pusing ilmu nggak masuk. Kalau orang nuntut ilmunya nggak akan didapat kalau pusang. Pusang itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Galau. Nah, tahu lah kan nang pupuyu mau tuh gara-gara galau. Haruan timbul gara-gara galau. Karena digalau orang. Galau, pikiran galau datang ke nuntut ilmu, ya mana bisa ilmu masuk. Tapi kalau senang, belum lagi guru tuh selesai ngomong dia udah ngerti, dia udah paham. Pasti guru ngomong ini, kayak kasar. Kenapa? Ya kan senang hatinya, gembira hatinya. Jadi yang senang aja gimana gitu. Buyu, yang senang aja gimana gitu. Buyu, labiu bungol nak pesen. Aduh, kamu. Nah jadi itu aja. Sederhana padahal. Setelah ma'rifat awal bermula, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kalau udah kita lihat Allah, di mana-mana kita lihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keadilan Allah, kesucian Allah, apa yang harus kita tiru, apa yang harus kita praktekkan? Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Doakan orang yang ada, yang berurusan supaya lancar, nang di mana-mana supaya nyaman. Ini doa terus kita, paling enggak gimana orang bahagia. Gimana orang bahagia. Udah kalau begitu semua Allah ampuni, Allah beri kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah hari raya. Orang kantor, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Datang, saya mau ngurus ini, sini. Ini belum lengkap lagi, tolong lengkapi. Hari ini juga kalau bisa, kalau enggak ya esok. Bisa Pak hari ini? Bisa. Pulang, datang lagi cukup saraf. Tak terus. Lalu nang urusan, ini Pak, kata, kamu perlu duit, kamu aja bawa. Ini lagi aku nambahin. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kadang-kadang sifat maras dan kasihan timbul dari situ, kadang-kadang dosa Allah ampun. Kita kadang tahu sekecil kasih sayang, sekecil rahmat yang kita miliki buat orang, siapa tahu itu bikin dosa kita diampuni. Kucing lewat, ngek, kita lewat di pegalangan apa? Nang perumahan itu ada tanah sedikit tuh pengarangnya. Pegalangan jualan, pegalangan. Nah, pegalangan namanya pegalangan tangan nih. Pegalangan. Nah, melihat kucing aja kita. Unda kanang beturun, kucing kanang beturun. Jalan kita. Ada apa perselisihan? Padahal kita merespek sudah mengarang kucing. Kita bercampur demi kebahagiaan sang kucing. Kucing, please. Lewat kucing sambil memandang, mengatakan lawan kita yang memberi jalan, bercabur. Lewat pemulaan pindah kita bercabur, punya kucing bingit jodoh aja. Menyepak orangnya atas kucing, ingat turunnya kucing lah. Silakan. Bahkan anjing yang lewat dia berkalah demi apa? Demi kesenangan sang anjing lewat. Allah akan balas kebaikan. Saat kita bisa melaksanakan, lihat, saat kita bisa melaksanakan kasih sayang itu, ingat, inilah kasih sayangnya Allah. Inilah rahmat Allah. Kalau kita yang ngaku kita yang sayang, kita yang beri rahmat, kita belum ma'rifat. Orang ma'rifat, orang yang
selalu membahirkan Allah di setiap laku dan tingkah. Saat kita mampu berikan kasih sayang kepada orang, berikan kebahagiaan kepada orang, ingat, inilah Rahman Rahimnya Allah. Inilah kasih sayang Allah. Hingga bulat mutlak, hanya Allah segala-galanya. Kita nggak pernah merasa punya kasih dan sayang. Kita nggak pernah merasa memberi kasih dan sayang. Yang ada di mata kita, yang ada di hadapan kita, hanya satu cerita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabullatan min ka'sihal maktum jamla'u riyadul qalbi bil ulu. Sedikit dari ma'rifat yang penuh adab Allah tuangkan dari cangkir yang sudah khusus dicap, itu akan memenuhi hati dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Man amila bima alima awratahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan apa yang sudah dia dapat, nanti akan Allah beri ilmu-ilmu lain yang dia belum dapat, hingga tamla'u riyadul qalbi, memenuhi kebun-kebun hati, sasak hati dengan perasaan bahagia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Nah, ya Allah. Mudah-mudahan. Ada orang penjual datang, pembeli, Assalamualaikum, salam, hari raya palak, tukar baju, pilih, jadi nama-nama hendak ikan tukar ini berapa harga berataan 750, nah kok disini 700 selawi, tapi ku hendak menukarkan anakku nak kayak apa nah, jujurlah yang itu aja ngisi duit kayak apa yo, udah lagi nah. Dasar bujur kada maakal, kada dasar itu duit kalian no. Di sini kada apa-apa aja. Sini kesian, mudahan anak pian himong dapat baju hanyar, mudahan anak pian gembira dapat baju hanyar. Siapa tahu secercah kasih sayang Allah ampuni dosa dan kesalahan. Siapa tahu. Cuma mengamalkan nang kayak itu, godaannya menyeraput. Karena nang datangnya ada nang beristilah maakal. Duit banyak saja 5M, pesannya 50.000. Datang ke toko. Alhamdulillah, kawan makan sudah apa? Berapa? 60. 50 aja pesannya. Padahal duit MM-an di rumah kan dasar istilah maakal. Jadi dia tukang warung bangsa. Lalu ada sempurna lagi akhlak nih, berbuat bangsatnya nih. Memang nanti ini hendak memberiakan anak berakhlak. Ya tahu nih balang makal. Ada diberi tiap urusan pulang kena di akhirat jadi presiden. Muar presiden sudah. Pada isi dinelon anak buah bila nang itu datang presiden bayar berdahulu. Yang disuruh makanan dulu, yang disuruh minuman dulu. Tahun ini dulu duitnya berapa? Bunga malam presiden. Hari-harinya jenang makannya 10.000. Malar presiden. Jadi bagusnya lah bukan warung ini bayar berdahulu juga jadi angpih. Dola julung makanan, julung duit, makan mewah jadi kada betah nak kulit lagi batu. Ini kada nang tukang makan kada ingat membayari, nang tukang jual kada ingat menanti. Astagfirullah aja. Nasi sok tadi tak kada bayar aja. Jadi jangan kawan sudah berelaan jangan kada tahu dia tukang warung kan. Tajuntan nang pemurang. Wa tahfazul fahma 'anil wuhum, dan insyaallah hati kita, pikiran kita tahfazu, menjagalah ma'rifat itu, pemahaman yang sudah masuk 'anil wuhum, dari sangka-sangka, wa tutliqu al-aqla 'anil iqal, dan melepaslah ma'rifat yang masuk ke dalam hati tadi dari akal yang ada di awak kita ini, anil iqal, dari kejarat sangka dan kira-kira. Orang ma'rifat tidak ada sangka.
Orang makrifat nggak ada kira-kira. Ngaran jeung makrifat lahir dari kira-kira. Pinando lawan kira-kira kan lahir. Siapa tuh ya? Kira-kira utuh apa? Nah kira-kira. Ini kan yakin utuh. Kenapa ya? Jalannya tukang pinando jalan kayak itik. Bulit lama kan. Maka bulit maka itu utuh jamurnya. Itu yang jadi yakin. Maka melepaslah ma'rifat tadi daripada iqalil awham wasyukuk, melepaslah daripada sangka-sangka, zon, syak, waham, yang ada hanya timbul yakin dan ma'rifat. Nah kalau kita lihat ke langit nampak kebesaran Allah, ke bumi nampak kebesaran Allah, apalagi yang harus kita amalkan? Akhlak. Apa akhlak pertama? Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Itu pemulaan yang harus kita praktekkan ketika kita berhadapan dengan makhluk. Pemulaan kita kenal dengan Allah, ya syukur, ya husnudzon, itu aja dulu yang kita amalkan. Udah, karena kita baru kenal sama Allah, apa yang dikasih Allah kita lawan liwat, alhamdulillah, makasih ya Allah. Apabila yang Allah kasih nggak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita sangka baik. Mungkin Allah beri yang terbaik, mungkin Allah memberikan ini untuk ini semua sangka baik dasarnya. Maka tenanglah hati kita, tenanglah jiwa kita. Seperti tukang pijat datang kepada kita, memang ketika dipijat sakit batang tubuh kita. Tapi kita punya pemikiran yang positif bahwa tukang pijat menyembuhkan keseleo yang ada di awak kita. Kita terima sakit yang kita sandang, tapi dengan sangka bahwa tukang pijat bikin kita sembuh. Senang hati kita, pulang ke tukang pijat, dikasih lagi amplop, diberi lagi uang, bikin lagi kata-kata, jangan jarak jelas ya. Kenapa urutan dia nyaman? Pada hasil diberi, waduh, tapi acil lah senyum dia sih karena mangga. Kenapa? Karena nih orang yang berurut sadar bahwa di urut itu sadar kesembuhan. Begitulah orang yang kadang-kadang dikasih bala oleh Allah, husnudzon, bikin dia sanggup berteman tetap dengan Allah, akrab dengan Allah, enggak memisahkan Allah, kadang menganggapi Allah, kadang tersinggung sama Allah. Kenapa? Husnudzon. Setelah itu dibikin berteman dengan makhluk, teman dengan keluarga, teman dengan orang, teman dengan yang dikenal, teman yang nggak dikenal. Apa modal? Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Bikin orang senang. Walaupun gimana, bikin orang senang. Gimana orang bisa senang? Allahu Akbar. Kayaknya masjid ada layanan lampu dinyalakan bikin senang, ya kan? Terus lagi pouduan, kalau anak habis banyak nukar pakai tangki buat di dalam pouduan, jadi orang pouduni kadang penuh harap tapi banyak kada sing keluar. Mana naik sudah kasihan. Kan kada nyaman jadinya, jadi kupikir gimana supaya bisa baudu nyaman. Kada kawan terleding anuan, cari banyak sungai pahadangan dulunya boleh aja diuduakan. Wah, karena bilas berasihi. Oh, yang penting kurang nyaman bodoh. Banyak orang yang bodoh situ habis bodoh sedang sah. Oh, disikat supaya jangan berlumut. Karena orang banyak yang sedang sah. Oh, bayar tuntung bodoh dagui. Dipikirkan, supaya orang nyaman gimana? Supaya orang jangan sedang sah gimana? Maka beginian nona latihan sama-sama bodoh di situ. Sedang sah langsung ketintih lawan beginian. Oh, maka ada bangunan menikmati sekalinya juga. Tuntung daripada sedang sah mandi wajib. Usawat rupanya. Allah, ada dipikirkan. Terus kamar mandi itu ada, terus ada WC lagi. WC itu lampunya mati. Ya dipikirkan gimana orang, karena mau masuk ke dalam WC lampunya pajak keluar orang. Jadi jangan kawan satu mati sih itu bakal minta. Satu mati bakal minta ada. Kenapa masuk ada? Nyalakan lampunya ini bikin orang nyaman. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Lawangnya WC, enselnya itu hancur, tukarakan. Jangan sampai jamaah atau kami lawan batis menahani. Kami lupa kami. Lawang bungkas. Ada ditahani kalau punya nang lain. Astagfirullah juga. Jakarta menutup minta basi lagi. Nang makin luar dijual tadi tutup. Kawan asik pekami lagi.
Ada nang banyu isi di gajong lalu diandak di muara lawang itu supaya lawang jangan tamu. Ada nang batakok diandaknya di situ supaya jangan lawang terbuka. Engsel hancur, tukarakan, ting. Engselnya pulang memudarati. Banyak kurang nang bila masuk pada bawah keluar karena engselnya rusak. Maka sidin bila masuk aku cium mungkin maka sabar banget segini kesian. Usahakan sidin aja pulihkan orang menuntut semain bisa tuntung bewirit tuntung habis semuanyaan. Sudah pagar masjid mengunci bertahan hanya sidin keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidin telah pulang orang semua. Pikirkan ini berapa sudah kebetulan makamnya ketemu HP. Jangan sudah tahu gitu telepon naik kawan wow. Mana mak divisi mulai kawan Cina padahal kawan jadi kawan bukakan. Itu perlu menjaga. Nah parkir ulang. Ya kalau begitu juga, kayak orang nyaman. Ini bicara masjid aja, hanya kalau bisa bicara ini itu bicara masjid. Kita kalau bisa bicara negara itu urusan halal yuk. Sebenarnya harus bicara alam aja kan masjid. Gimana layanan supaya bikin orang nyaman? Duduk kata kedinginan ada hambar, terus dirigat bisa dong. Dibersihi karena ini rumahnya apa bersih lampu kadap tahangi ihan anak rabah dicurahkan ya Allah make tina tapi bagus dibaiki baterai tina nak suwaktokan supaya jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini timbul itu jaga keluar di tangannya ini hilang suwak baterai. Allahu Akbar. Rukuk makmum. Karena imam sujud sudah. Suwak. Nah dipikirkan, ya kalau lalu pulang berapa kali penjaga neknya enggak raba, enggak siung. Oh di sini kurang banyak. Ada di banyak. Ya ada di banyak lah. Itu layanan kita layanan maka ada kegampangan layanan sisi naik. Kita ada peduli dengan siapa yang datang, kita yang peduli gimana kita layani orang, gimana kita bikin senang orang. Mau yang datang ini kayak apa belangnya, mau abang, mau hijau, mau kuning, mau putih, mau bagaimana, layani. Mereka datang. Yang datang takut layani, yang datang tuan guru layani. Ini kata batuan guru melayani batak ke daerah ini sarwan lah itu ngarannya sedapat mungkin begitu Islam. Alhamdulillah mungkin yarhamkum mungkin sama kayak masjidnya bagusnya ya Allah kurang hujan alhamdulillah semalam iris buhur sidin juga menyaksikan wah ini kayak apa aja hujan kadang iris nyaman kadang bahari itu dikira banyu apa turun dari langit kopiah alhamdulillah aku sudah parkiran di nyaman akan tuh dibangun pulang ketung serbaguna pokoknya serbaguna apa aja di situ boleh selama boleh ada yang serbaguna berhafal main duit situ jual lah gua paham nanti kan dibijaki oleh keadaan masjid. Kenapa? Karena nang pernikahan di masjid kadang-kadang berbawahan lintuh baju nang handap di bawah dikasnya masuk ke masjid betul pada gendut kintu abang make up bihu loksado heran datang ke masjid tuan guru ya Allah ya Rabbi ya Rahman Allahu Akbar tuan guru orang keluatan dari suah melihat burung bentiung nasak masjid rasa salah sidin mohon nikah baca talakin tak ambil surat talakin jadi akal malakan ilmu akalan jika gitu wabi amsalika apabila datang dua ikung malaikat sebagai saksi atas pernikahan nyawa itu lagi sidin indah tersalah
Apa jadi diulah gedung serbaguna? Dia gedung serbaguna ada jilbab, kulo jangan kelihatan beginian naik. Ini kulo ditesampayakan, wajar lah lakian titik liur. Apalagi maaf susu nih no, dihapam, kencang, sebelahnya kelihatan lah pula. Laki-laki mana nang kata tergoda? Berduaan mulai di padang sunyi. Minta ulang lanjutnya. Siapa nak ada tergoda? Ayo tangan. Pasti tergoda. Ini kan ada setan nang turun, jendera nang turun, iblis nang menggoda kita karena. Nah beginian nyawa tuh beginian tahu diri dong. Kami lalakian ini tahu ya. Jadi dijaga-jaga. Beginian malam mulai Masjid Jami jam 3 malam bunga putih bertelanjang lewat ke Masjid Raya sini insya Allah ada sampai ada tenang mikirakan ada peduli mengikirakannya hantu kasihnya mengapa penting beginian. Jadi bang beginiannya berjilbab tertutup awak kena tangan ditutupi gulu ditutupi ditutupi Allahu Akbar. Ada Allah selawar apa tuh warnanya kan? Selawar apa? Apa? Balik. Melakatnya Allah. Sekamah. Belajar lelaki ya. Lama di pohon. Masya Allah. Ya qobatan. Ada mimpi lagi. Ya. Maka itu sekamnya pulang makanya gini tuan guru yang tuan guru mau khutbah ini legging ya Rasulullah nah bisa sudah mulai nah mudah-mudahan kita dikasih Allah ma'rifat dan dikasih Allah akhlak. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita ampun minta ridha. Afdhalul dzikri fa'ala man la